Hai MIUI dan HyperOS Tamer, buat kalian yang ingin tampilan Xiaomi, Poco, Redmi, dan Redmi Note kalian punya tampilan yang ala-ala Realme dan juga masih ada sentuhan ala-ala iOS ya. Dan juga punya kustomisasi yang keren, kalian bisa banget cobain tema ini. Tema ini punya banyak kustomisasi dan juga punya tampilan ala-ala iOS banget. Seperti apa detail temanya? Ikuti terus video ini hingga selesai. Oke, pertama-tama kita ke tampilan lock screen. Pada tampilan lock screen, nah stylenya di sini memang layoutnya ala-ala iOS ya. Kemudian di sini juga punya tampilan kustomisasi. Untuk masuk atau setup kustomisasinya, kalian cukup ketuk 2 kali pada bagian bawah atau pilih gestur seperti ini. Nah, karena di sini kustomisasinya saya bahas lumayan lama, jadi kalian simak baik-baik ya, agar di situ kalian bisa men-setupnya atau kalau kalian setting berhasil dan juga tidak gagal. Oke, langsung saja kalian ketuk 2 kali pada bagian sini. Nah, maka akan muncul kustomisasi seperti ini. Yang pertama pada tab awal atau tab pertama ini ya, paling kiri ini adalah untuk mengganti wallpaper. Kemudian yang kedua ini untuk depth wallpapernya. Kemudian yang ketiga di sini adalah super folder. Nah, jadi ini adalah wallpaper bawaan. Di sini kalian bisa menggantinya secara otomatis. Ini menjadi depth wallpaper. Nah, ini tandanya sudah tertutup jamnya. Nah, jadi kalian bisa menerapkan wallpaper secara bawaan jika kalian suka. Nah, yang selanjutnya adalah buat kalian yang ingin mengkustomisasinya adalah caranya, yaitu kalian tap pada bagian yang kedua seperti ini. Nah, contoh di sini saya pakai wallpaper dari Tanjiro. Nah, di sini sudah jadi ya. Nah, untuk menggantinya adalah kalian ketuk pada bagian pojok sini. Kalian pilih pada bagian pojok seperti ini, nanti diarahkan ke kustomisasi tema. Nah, seperti ini ya. Kalian simak baik-baik. Nah, karena biasanya banyak sekali yang gagal pada bagian sini. Nah, untuk tampilan awal biasanya tampilnya di sini saya nggak merubah sama sekali. Tinggal kalian scroll ke bawah. Nah, tandanya di sini ada kayak logo bintang seperti ini ya. Nah, tandanya seperti ini. Nah, jika sudah ketemu, kalian pilih pada bagian atas. Kalian ingat pada bagian atas ini adalah format JPG atau format di situ yang tidak transparan. Tinggal kalian pilih seperti ini. Lalu tinggal kalian pilih ya, saya rubah lagi. Nah, ini Sanemi. Kemudian yang bawahnya di sini adalah yang PNG. Nah, kalian pilih yang transparan. Nah, jika sudah, sekarang kalian kembali ke tampilan lock screen. Nah, jadi berubah ya. Nah, ini terlihat di sini tampilannya sudah tertutup. Nah, gimana? Semoga kalian bisa berhasil ya. Nah, yang selanjutnya adalah untuk mengganti pada jam widgetnya. Untuk mengganti jam widgetnya adalah kalian rubah pada tab kedua yang di bawah ini ya. Nah, di bawah ini. Nah, pilih seperti ini. Nah, di sini ada 12 model yang bisa kalian pilih. Nah, seperti ini tinggal pilih-pilih saja sesuai dengan kesukaan kalian. Nah, kalau saya lebih suka yang ini karena terlihat lebih rapi. Nah, selanjutnya adalah untuk mengganti widget yang lain. Nah, ini yang di tengah untuk mengganti yang paling atas, widget atas di sini biasanya untuk lokasi atau di situ cuaca terkini. Ini ada 6 model karena ini backup dari Cina, saya pilih yang tidak ada teks Cinanya. Tampilannya seperti ini, atau buat yang simple kalian bisa pilih seperti ini. Oh, mohon maaf ternyata ada 8 model ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jika sudah, sekarang kita ke setup selanjutnya untuk mengganti pada bagian widget yang bawah ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada 2 model yang bisa kalian pilih. Nah, ini 1, 2 seperti ini ya. Nah, tinggal kalian pilih saja. Nah, ini tinggal pilih seperti ini saja. Nah, ini adalah untuk mengganti atau men-setupnya. Jika kalian nonaktifkan, kemudian seperti ini ya. Jika kalian aktifkan, nah ini ada menu FPS. Nah, seperti ini. Sebenarnya nggak banyak yang berubah ya. Sebenarnya saya ingin menghilangkan shape-nya, ternyata nggak bisa dihilangkan. Nah, tapi nggak apa-apa, tapi bisa dihilangkan semua. Sayangnya hilang semuanya ya, sekaligus widgetnya. Nah, di sini nggak ngefek sama sekali. Saya juga nggak tahu, sudah saya coba tes
nggak ada yang efek. Nah, tapi kalau kalian pilih yang paling sini, paling pojok kanan bawah, nah maka akan hilang ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ini cocok jika kalian terapin pada depth wallpaper seperti ini. Nah, maka tampilannya jadi terlihat jelas dan tidak tertutupi. Nah, untuk yang terakhir ini adalah untuk center dan juga shortcut kamera. Kalian bisa menggantinya seperti ini. Nah, untuk yang kanan kalian bisa ganti ya. Oh, yang sini ya. Ini tab kiri dan kanan. Nah, ini juga bisa ya. Untuk shortcutnya saya pilih yang standar saja. Kamera dan juga yang paling kiri adalah center saja seperti ini ya. Nah, oke. Jadi untuk merubah kustomisasinya atau setupnya ada di bawah sini ya. Nah, jika sudah, tinggal kalian tekan tombol bawah tengah seperti ini saja. Nah, maka tampilannya jadi terlihat makin keren dan makin cakep. Next, kita ke tampilan home screen. Pada tampilan home screen, nah di sini layoutnya sangat menarik sekali ya, ala-ala iOS dan juga ala-ala Realme. Nah, yang paling bawah di sini adalah dockbarnya. Ini support dockbar buat kalian yang di HP Poco ini nggak bisa menggunakan dockbar ya, biasanya nggak aktif, tapi kalian coba saja. Setahu saya, pengalaman saya memang nggak bisa karena pakai Poco Launcher. Jadi yang bisa ada di HP Xiaomi, Redmi, atau Redmi Note. Nah, untuk widgetnya ini sangat menarik sekali, meskipun ada teks Cina-nya ya. Nah, buat kalian yang nggak terganggu, kalian bisa terapin tema ini. Buat kalian yang terganggu, kalian bisa mengganti widget dari jamnya seperti ini. Tinggal kalian cubit, lalu kalian pilih widget. Nah, untuk icon apps-nya ini juga terlihat bagus. Nah, tampilannya ini kayak iTunes atau ala-ala iOS ya. Dan juga tampilannya di sini kayak ada shape-nya atau outline-nya ya di luar. Nah, warna abu-abu seperti ini. Ini cakep. Next, kita ke tampilan setelan. Pada tampilan setelan, nah di sini juga punya tampilan bagus, yaitu pada tampilan icon sistemnya. Icon sistemnya juga terlihat rapi banget. Kita coba My Device, apakah di sini tembus gitu ya? Nah, ternyata tidak, tapi nggak apa-apa. Next, kita ke tampilan pusat kontrol kayak barunya. Pada tampilan pusat kontrol kayak baru, ini juga tampilannya terlihat bagus. Hanya ada sedikit, nah ini ya, yang numpuk. Nah, tapi ini nggak berlaku di semua user biasanya, karena saya pakai custom ROM ya. Jadi di sini tampilannya seperti ini, ada juga yang masih aman. Nah, untuk pusat kontrol ini toggle-nya terlihat bagus ya, berubah tampilannya seperti ini. Yang sangat menarik adalah ini pada bagian sinyalnya. Nah, di sini bisa 4G dan juga bisa 5G. Nanti bisa berubah-ubah sendiri. Nah, saya juga nggak paham ini berubahnya gimana, tapi nanti biasanya berubah jadi 5G. Nah, ini ya. Nah, dari itu tadi berubah jadi 5G. Nah, sebentar ya. Mungkin kalau bar sinyalnya di situ naik turun jadi berubah gitu ya. Nah, ini berubah jadi 5G seperti ini. Next, kita ke tampilan dial pad dan juga pesan. Pada tampilan dial pad, ini ala iOS banget ya, tampilannya seperti ini. Tampilannya ada shape-shape bulat seperti ini ya, tampilannya bagus. Lalu pada tampilan pesan, di sini nggak banyak yang berubah, hanya ada ini ya, accent warna-warni, hijau, orange, dan merah saja. Untuk shape-nya nggak banyak yang berubah. Lalu kita tes pada tampilan dark mode-nya. Kita tes, nah untuk dark mode masih aman pada bagian status bar atau pusat kontrolnya, atau nggak berubah atau kembali ke default. Kita tes ke setelan, nah tampilannya jadi berubah dinamis ya, jadi hitam. Tadi berwarna-warni, ini jadi hitam seperti ini. Kita tes pada dial pad juga masih aman. Lalu pada SMS juga masih aman. Oh ya, berubah ini ya. Nah, untuk tampilan dari widgetnya berubah, nggak sadar ya. Jadi tampilannya
berubah untuk widgetnya. Dan juga ada dynamic island. Ini untuk dynamic island saya tes untuk music ya, barangkali di situ berubah. Atau di situ ada notif. Nah, ternyata untuk music seperti ini tampilannya tidak ada notif di atas ya. Jadi ini kayak gimmick saja. Jadi nggak ada notif dynamic island. Oke, buat kalian yang ingin menerapkan tema ini, caranya sangat mudah banget. Karena tema ini backup dari tema Cina, kalian harus ikuti tutorialnya agar berhasil menerapkannya ya. Untuk penginstalannya, langsung saja kalian masuk ke file manager seperti ini. Lalu tinggal kalian pilih file yang sudah kalian download. Untuk file tema backup sudah ada di deskripsi video. Kalian tinggal copy atau move juga boleh. Nah, di sini karena saya pakai bahasa Inggris di room saya, maka di sini saya biarkan tem seperti ini ya. Buat kalian yang pakai di situ room Indonesia atau di situ room global, kalian bisa menggantinya dengan tem atau di situ tema. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal copy atau move boleh, pilih folder MIUI, lalu pilih folder backup, lalu pilih all backup, lalu pilih folder backup sebelumnya jika sudah membuat folder backup. Nah, di sini karena banyak, tinggal kalian centang seperti ini saja atau paste. Nah, karena di sini filenya sama ya, saya replace atau skip boleh, terserah kalian. Karena di sini beda-beda ya. Saya replace saja. Nah, jika sudah, sekarang kita ke tampilan setelan. Lalu pilih setelan tambahan. Lalu kalian pilih backup and restore. Lalu pilih mobile device atau internal storage. Nah, kalian pilih restore seperti ini. Lalu kalian pilih datanya ya. Nah, di sini karena ada 3, biasanya yang terbaru adalah file yang paling bawah adalah file yang paling baru. Nah, sekarang tinggal restore saja seperti ini. Tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, jika sudah, kalian tekan finish. Sekarang kita ke tampilan tema. Sekarang kita ke tampilan tema. Pilih My Akun, pilih Themes. Nah, di sini sudah muncul ya tema-temanya yang sudah kalian install. Tinggal kalian pilih temanya saja. Contoh seperti ini. Nah, ini adalah tema yang mau saya terapin. Tinggal tekan Apply. Nah, jika sudah, sekarang kita ke aplikasi tema. Lalu kalian pilih My Akun, kalian pilih tema, kalian pilih tema yang ini. Namanya adalah Realme ya, Extreme Realme. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, jika sudah, tinggal kalian terapin saja. Gimana menurut kalian tema ini? Tentunya tema ini punya tampilan yang sangat keren banget. Sekian dulu untuk review tema kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya.